saya tidak menyarankan untuk mengambil di level 78,6. Bahasan kita kali ini adalah tentang base entry level untuk Fibonacci retracement, di mana teman-teman nanti bisa mendapatkan kira-kira di level berapa kita masuk untuk melakukan entry sehingga mendapatkan risk reward ratio yang sangat baik, teman-teman. Saya coba memberikan satu contoh yang sudah terjadi, di mana di sini kita bisa melihat ada Fibonacci retracement untuk kondisi bearish, di mana tarikan daripada Fibonacci retracement ini ditarik berdasarkan setup CB1IB, ya. Setup CB1IB yang terjadi pada pair USD CHF di time frame H4. Kalau kita melihat di sini, ada yang kita sebut saja sebagai entry block, ya, atau entry area di sini yang dibuat berdasarkan initial break, ya. Kemudian di sini ada Fibonacci retracement yang terbagi atas beberapa level entry. Di sini ada stop loss ditarik dari min 0,236 level atau di level min 0,236. Kemudian di sini ada dua TP, yaitu TP1 dan TP2. Kita lupakan dulu TP2, jadi kita akan berbicara antara stop loss sampai TP1. Nah, dalam kondisi yang kita temukan saat ini, bahwa pada beberapa candle di sini ditemukan ada sebuah candle yang melakukan pullback, ya, dan dia menyentuh di level 50, ya, di level 50, kemudian dia sampai ke TP1. Nah, secara probabilitas ketika harga menyentuh level 50, maka di sini akan kita mendapatkan sebuah risk reward ratio. Artinya ketika harga ini kemudian dia naik, maka kita akan kehilangan berapa pip ketika harga kemudian menyentuh area atau line SL ini atau level stop loss ini. Dan berapa pips ketika dia menyentuh TP. Di sini ada yang disebut dengan perbandingan, ya. Jadi risknya berapa, kemudian rewardnya berapa. Nah, singkat saja kita lanjut ke penjelasan yang dalam bentuk tabel. Di sini ada Fibonacci level yang terbagi atas level stop loss ditentukan di level min 23,6, kemudian level 0 dan level 100, dan di sini ada beberapa level untuk entry, ya. Dari mulai level 23,6, level 38,2, level 50,0, level 61,8 dan level 78,6. Serta di sini ada level take profit di 161,8. Kemudian secara risk and reward ratio, ketika kita entry di level 23,6, ya, maka kita akan mendapatkan risk reward ratio sebesar 1:2,9. Nah, ketika kita mendapatkan risk reward ratio seperti ini di 1:2,9, ini kita sebut sebagai base entry level. Kenapa kita sebut sebagai base entry level? Secara win ratio, kita cukup win sebanyak 3 kali dari 10 kali transaksi. Ya, cukup 3 kali win dari 10 kali transaksi. Artinya, 3 kali win, 7 kali loss, Anda akan tetap profit. Ya. Kenapa? Karena ketika menyentuh SL, kita hanya akan kehilangan 47,2 pip. Sementara ketika mencapai TP, maka dia bisa mencapai 138,2 pip. Selisihnya kita mendapatkan 91 pips, TP dikurangi SL. Jadi di sini ditemukan 1:2,9. Nah, ketika
7 kali loss dan hanya 3 kali profit, maka kita tetap akan mendapatkan 1,7. Kemudian di level 38,2, ya, di level 38,2 kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:2. Nah, untuk win kita hanya cukup mendapatkan 4 kali win dan 6 kali loss, atau 4 kali dari 10 transaksi. Kenapa? Karena dengan 1:2 maka kita akan mendapatkan 123 pip ketiga TP, atau kita hanya akan kehilangan 61,8. Artinya kita tetap akan kelebihan, atau kita secara probabilitas tetap profit 61,8. Dan kalau kita mendapati 4 kali transaksi dan 4 kali win dan 6 kali loss, maka kita akan tetap mendapatkan 2. Kemudian di level 50 seperti contoh di gambar sebelumnya, maka kita akan mendapatkan risk reward ratio sebesar 1:1,5. Dan untuk mendapatkan ini, kita harus mendapatkan 5 kali win dan 5 kali loss, atau 50-50. Agar tetap profit, ya. Ketika 50-50 kita akan profit 2,5. Lalu bagaimana kalau misalnya kita hanya dapat 4? 4 kali 1,5 berarti 6. Dan lossnya 6, 6 kali 1, 6. Berarti kita 50-50 hanya dapat 4 kali dan 6 kali loss, maka kita akan mendapatkan 0 profit. Nah, kemudian di level 61 kita mendapatkan 1:1,2. Dan ini wajib minimal 5 kali win dan 5 kali loss minimal. Kalau ini terjadi, maka kita hanya akan mendapatkan 1. Kemudian di level yang berikutnya, di 78,6, risk and reward ratio-nya adalah, ini dianggap sebagai worst entry level, atau entry level yang buruk. Kenapa entry level yang terburuk? Karena secara risk ratio, ini loss lebih besar daripada win. Dan kita wajib mendapatkan 6 kali transaksi yang benar, atau 6 kali win dan 4 kali loss, untuk tetap dianggap sebagai probabilitas profit. Dan profitnya hanya mendapatkan 0,8. Nah, semua ini ditentukan berdasarkan level-level yang sudah dibuat secara atau menggunakan Fibonacci retracement dengan target profit di TP1 atau di 161,8. Oke, jadi berikutnya sudah menjadi pilihan teman-teman semua. Apakah teman-teman akan mengambil di level 23 karena inilah merupakan base entry level, atau teman-teman cukup mengambil di level 50. Saya tidak menyarankan untuk mengambil di level 78,6 karena secara probabilitas ini sangat buruk, ya, tidak mendukung untuk kita bisa mendapatkan profit yang sesuai yang kita harapkan. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.